Ma'asyiral mukarramin, para alim, para ulama, para asyraf, para sadah, sedaya dzurriyyah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain saking Jalir Wali Songo, atalallahu baqaakum. Mudah-mudahan panjenengan perjuanganipun terus berlanjut ngantos dina kiamat. Allahumma amin ya rabbal. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat nanti dan menjadi umatnya beliau dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya sedikit mau cerita. Saya ini namanya kebetulan sama dengan mbah saya, Muhammad Abbas. Nyuwun sewu, ini di bawah saya banyak ulama-ulama yang lebih sepuh. Saya ini dikasih kursi. Saya bukan berarti kurang sono, tapi saya mau duduk di kursi untuk menunjukkan bahwa saya tidak mau rebutan kursi politik. Cukup kursi pengajian aja buat saya. Saya ini diberi nama Muhammad Abbas. Saya dapat cerita dari abah saya bahwasannya Mbak Abbas dulu pernah pesan bahwasannya cucu saya harus ada yang namanya Muhammad Abbas, dan dipanggilnya harus Abbas, tidak boleh yang lain. Ini satu misteri. Begitu anak cucunya lahir, kalau diberi nama Muhammad Abbas pasti sakit dan mau meninggal. Singkat cerita, saya dilahirkan oleh abah saya dikasih nama Muhammad bin Yakhshi. Itu diambil dari catatan ilmu falak. Tiba-tiba mbah saya, Mbah Mustahdi Abbas, mengatakan sama abah saya, Fuad, abah ini tadi pas sholat duha, sesudah sholat duha abah itu ketiduran sambil duduk. Itu kedatangan Mbah Abbas. Abah gede, bapak gede, itu Mbah Abbas. Mbak Abbas mengatakan, Mustahdi Ahmad, itu anak ini cepat kasih tahu Fuad, kasih nama Muhammad Abbas, panggilnya Abbas. Cepat, jangan nanti-nanti, sekarang kasih tahu. Begitu bangun Mbak Mustahdi bingung, langsung Mbak Mustahdi ke abah saya. Mbak Mustahdi langsung, Fuad, ini begini. Mbak Abbas, abah gede itu, abah besar itu datang. Katanya ini anak harus dikasih nama Muhammad Abbas. Jadi misteri itu akhirnya terungkap. Oh, sudah ada ini namanya nih, anak yang harus dikasih nama Muhammad Abbas. Akhirnya kata abah saya bilang, bah, ini anak sudah saya kasih nama. Namanya siapa? Muhammad bin Yakhshi. Kata Mbak Ahmad Mustahdi, enggak bisa, harus dikasih nama Muhammad Abbas. Akhirnya saya disambung namanya Muhammad Abbas bin Yakhshi, dan dipanggilnya tidak boleh yang lain, harus Abbas. Wallahu a'lam. Ketika abah saya cerita dan umi saya cerita seperti itu, saya jadi mikir nih maksudnya apa. Makanya kadang-kadang saya suka guyon-guyon. Dulu itu Mbak Abbas nih nitip nama sama saya Muhammad Abbas, itu maksudnya apa? Itu Gus, kira-kira maksudnya apa Gus? Wah, yang nggak tahu saya juga. Barangkali Mbak Abbas iseng, Mbak Abbas lagi ngisengin cucunya ini. Akhirnya barangkali mungkin saya itu ceramah, tapi enggak juga. Di Buntet itu juga banyak yang bisa ceramah. Kemudian barangkali saya itu
Di sana ada manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Thariqah Syattoriyah. Setiap malam Jumat, khususnya kalau malam Jumat Kliwon, subhanallah sampai ribuan orang datang. Barangkali ini, tapi enggak juga. Ahlan wa marhaba Kiai Ilzamuddin, Ketua Naat Jawa Timur. Monggo ya. Monggo ya, kerso tengah ceng. Ada yang mengatakan kalau kiai yang telat itu wajar, kalau sampean yang telat itu kurang ajar. Alhamdulillah, monggo Kiai Hanan ya. Beliau itu artis naat, beliau terkenal di YouTube ini. Jadi itu bagi saya adalah satu misteri yang sangat luar biasa. Saya cari itu untuk apa? Mbah Abbas tuh ngasih nama saya Muhammad Abbas tuh untuk apa? Saya baru sadar dan jawabannya ya hari ini. Oh, rupanya beliau itu semacam ada tugas mandat amanat untuk diteruskan perjuangannya. Rupanya perjuangannya beliau menumpas Belanda dengan mendirikan Hizbullah untuk mengorganisir seluruh kekuatan masyarakat dan para ulama yang ada di Indonesia untuk melawan Belanda. Ternyata perjuangan beliau belum selesai, dan ternyata di Indonesia masih ada sisa dan antek-antek Belanda yang harus kita bereskan. Maka ini harus diteruskan sama cucu saya. Dari situ saya baru mangkut-mangkut. Oh, ini maksudnya. Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, ini saya bicara ini seluruhnya, ini adalah Banu Wali Songo. Dari Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang sampai Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo. Ini kumpul semua ada di sini. Ini ibarat adalah reuni keluarga. Ini adalah ibarat merupakan sesuatu musyawarah keluarga untuk kembali menyusun sebuah kekuatan, yaitu kekuatan daripada dakwah Wali Songo. Kalau kita bicara Wali Songo, saudara-saudara sekalian, yang Anda ketahui bahwa Wali Songo ini tidak bisa disebut Habib. Wali Songo ini bukan Habib. Kalau ada habaib yang mencangkokkan Wali Songo itu adalah Habib, ada dua alternatif. Nomor satu pencangkokan nasab, nomor dua adalah antek daripada Belanda. Wali Songo ini adalah berasal dari Hijaz, karena baginda Rasulullah SAW itu hidupnya di Hijaz. Makanya saya sering mengatakan antar Habib dengan Wali Songo beda. Habaib itu dari Yaman, Habaib itu dari Yaman, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Dzurriyyatur Rasul, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Ahlu Baitir Rasul. Kalau mereka mengatasnamakan Ahlu Baitir Rasul, mereka harus bertanggung jawab di depan Allah nanti di akhirat. Nasabnya tidak pernah tersambung. Kalau Wali Songo ini anak keturunannya memang nasabnya tersambung ke Dzurriyyatur Rasul, ke Ahlu Baitir Rasul, dari Sayyidina Hasan dan dari Sayyidina Husain. Cuma bedanya apa? Bedanya para syarif, para sayyid dari Hijaz itu datang ke Indonesia. Profesor Torsnuk Hogronya mengatakan
Islamisasi yang ada di Indonesia itu adalah pekerjaan daripada, itu adalah merupakan gerakan Arab. Kalau gerakan Arab itu bukan para habaib. Kenapa? Karena secara genetika, menurut para pakar genetika, habaib dari Hadramaut itu darah Arabnya hanya 3%. Yang lainnya bukan darah Arab. Ada yang Bangladesh dan kebanyakan adalah darah genetika Yahudi. Jadi tidak Arab. Kalau mereka Arab tidak bisa disebut Arab, apalagi disebut sebagai Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait seluruhnya dari Justru panjenengan inilah keturunan Banu Wali Songo, inilah beliau, itulah kalian semua adalah bangsa Arab, bangsa Quraisy. Saudara-saudara sekalian, ketika kemudian para sayyid itu diklaim dan diteliti oleh Profesor Dr. Snuk Hogronyo dari mulai zaman Wali Songo sampai zamannya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Abbas Buntet Pesantren, zamannya Mbah As'ad Samsul Arifin, Mbah Khalil Bangkalan, itu ternyata mereka adalah gerakan Arab yang disebut dipimpin oleh para syarif dan para sayyid, sehingga merubah Indonesia yang tadinya Hindu Buddha 90% dirubah oleh para syarif dan sayyid dengan cara-cara yang sangat luar biasa, dengan metode strategi dakwah yang sangat luar biasa, sehingga Indonesia menjadi 99% jadi muslim. Ini para syarif, para sayyid. Maka saudara-saudara sekalian, para syarif, para sayyid kemudian membuat satu organisasi yang disebut Organisasi Kebangkitan Para Ulama yang kita kenal Nahdlatul Ulama. Makanya Profesor Dr. Snuk Hogronyo merekomendasikan kepada pemerintah Belanda ingin menghancurkan Indonesia, hancurkan para syarif dan sayyid. Syarif dan sayyid membentuk Nahdlatul Ulama, ingin menghancurkan Indonesia, hancurkan Nahdlatul Ulama, Indonesia akan hancur. Bagaimana cara menghancurkan syarif dan sayyid? Pada waktu itu syarif dan sayyid dikejar-kejar, mbah-mbah kalian dikejar, setelah ditangkap dibunuh, dicincang, disiksa luar biasa. Pesantrennya dibakar, anak-anaknya dibunuh, santrinya banyak dibunuh. Karena Belanda tahu mereka itu adalah syarif dan sayyid. Makanya para syarif dan sayyid kemudian pada akhirnya bukan sebagai wujud, membenamkan dirinya supaya tidak ketahuan oleh Belanda sebagai syarif dan sayyid. Bukan sekedar nasabnya yang diumpetin, bukan sekedar nasabnya yang disimpan, tetapi fisiknya juga disimpan. Para syarif, para sayyid kawin dengan orang Jawa, kawin dengan orang Sunda, kawin dengan orang Melayu, kawin dengan orang Madura. Akhirnya wajah Arabnya hilang. Bagadah putra, banyak putra-putra syarif dengan sayyid, itu wajah Arabnya hilang. Sungguh darahnya syarif dan sayyid, tetapi hidungnya pesek-pesek. Makanya di Jawa ini banyak syarif dan sayyid hidungnya pesek, dan inilah yang kurang difahami oleh klan Ba'alwi atau habaib, sehingga kadang-kadang sangat menghina kepada kaum dzurriyyatur Rasul, ahlu baitur Rasul, dengan mengatakan ente katanya cucunya Rasul, tetapi wajah Arabnya sudah nggak ada. Jangan sembarangan habaib. Beliau yang namanya darah bukan ada di tampang, tapi darah adalah ada di dada kami. Saudara-saudara sekalian, makanya jangan aneh kalau di Malang ini banyak syarif dan sayyid hidungnya hidung pesek. Enggak begitu muncul karena para syarif dan sayyid ini hidungnya pesek, tampangnya tampang Jawa. Maka kalian kemudian tidak percaya bahwa beliau itu adalah syarif, beliau itu adalah sayyid. Kalian tidak percaya karena tampang Arabnya sudah hilang. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, strategi Belanda untuk membungkam pergerakan para syarif dan para sayyid yang sudah memiliki tampang
tampang Jawa, tampang Sunda, tampang Madura, Arabnya hilang, maka mereka abad ke-19 mendatangkan orang-orang dari Yaman, klan Ba'alwi, yang sebetulnya Belanda dengan Ba'alwi ini genetikanya sama-sama Yahudi Hazari, jadi mereka sekeluarga. Kemudian klan Ba'alwi ini pinter berbahasa Arab, wajah tampangnya Arab, diklaim datang ke Indonesia, ini cucunya Rasulullah yang asli, itu yang namanya zuriyahnya Wali Songo, bukan cucunya Rasulullah. Maka kalian semua tertipu oleh Belanda semua. Leres no pembuatan. Laiki saudara-saudara sekalian, sampai detik ini di Malang ini banyak orang-orang yang percaya kalau yang namanya klan Ba'alwi itu adalah zuriyatul Rasul, sementara Wali Songo dianggapnya adalah zuriyah palsu. Ini adalah sesat dan menyesatkan, dan ini adalah salah satu antek-antek daripada Belanda sebenarnya. Nyuwun sewu para sedherek. Maka dari itu yang namanya Wali Songo itu tidak bisa disebut Habib. Wali Songo dari Hijaz, Habaib itu dari Yaman. Wali Songo dari Hijaz, dari Sayyidina Hasan disebut Sayyid, dari Sayyidina Husain disebut Syarif. Malah kadang-kadang akhirnya kebawur itu kadang-kadang ya Syarif ya Sayyid ya, dari Sayyidina Hasan Husain sama-sama Syarif, sama-sama Syarif. Makanya saudara-saudara sekalian, seluruh julukan Wali Songo tidak ada yang disebut Habib. Sunan Ampel disebutnya Sayyid Rahmatullah, Sayyid bukan Habib. Betul betul. Punya bapak namanya Sabah, namanya adalah Sayyid Ibrahim Asmorokondi, As-Samarkondi juga Sayyid. Kemudian juga punya bapak Maulana Al-Maghribi, Maulana As-Sayyid, itu juga beliau Sayyid bukan Habib. Al-Maghribi, Maghribi Maroko, bukan Al-Yamani, bukan Al-Hadrami, tapi Al-Maghribi Maroko. Ini menunjukkan bahwa Wali Songo tidak ada yang datang dari Yaman, tidak ada. Cuma kadang-kadang nih habaib nih rese-rese, Wali Songo dari Yaman, dasmu gundul. Emang Yamannya sehebat apa? Sampai ada habaib yang mengatakan mengagungkan Yaman. Di Yaman itu tidak ada seorang habib kalau sudah tumbuh kumisnya langsung jadi waliullah. Oh, jadi syaratnya waliullah itu ada kumis dan jenggot. Gampang bener ya jadi wali. Kata orang Malang bilang itu namanya wali kumis, Gus. Saya bener. Saudara-saudara sekalian, Sunan Gunung Jati disebutnya bukan Habib Hidayatullah, tapi Syarif Hidayatullah. Tidak ada yang menyebut Habib. Jadi kalau seumpama Anda mengatakan yang namanya Wali Songo itu Habib, maka Anda sudah keluar dari jalur kekancingan para Syarif dan Sayyid, karena sejarahnya demikian. Jadi jangan suka ngaco. Ini saya biar lagi agak sakit juga datang ke sini, karena apa? Karena ini semuanya Wali Songo semua. Saya harus datang sini. Jadi kalau ada batuk-batuk ya nggak jadi masalah, satu kalian harus maklumi aja. Tadi saya juga sudah banyak disuguhi makan biasa. Kalau yang namanya kiai datang tuh fikul makanin makan gitu. Setiap badan pas suruh makan. Di sini juga saya ditawarin juga sama Gus Torik, Gus mau makan lagi enggak? Saya bilang, Kiai, saya kemana-mana kok ditanyanya selalu mau makan lagi enggak? Enggak ada yang Gus mau bini lagi enggak ada. Ini karena apesnya Kiai dari Wali Songo begitu. Tapi kalau dari Habib malah aku aja dah bini lagi dah. Saudara-saudara sekalian, dari tidak bisa disebut Sayyid, tidak bisa disebut Habib. Yang namanya Wali Songo itu adalah saudara-saudara sekalian, mbahnya itu adalah di antara rihlahnya dalam dakwah Islamnya, di antaranya di Uzbekistan, di antaranya di Samarkand. Makanya saudara-saudara sekalian, Maulana Ibrahim As-Samarkondi, Asmorokondi, As-Samarkondi dari Uzbekistan itu saudara-saudara sekalian, termasuk yang ada di Pakistan,
itu para syarif, para sayyid itu enggan menyebut dirinya syarif dan sayyid karena takut akhlaknya tidak pas dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Takut kalau akhlak yang tidak pas dengan kanjeng Nabi akhirnya merusak nama baiknya Rasulullah. Itu akhlak dan adabnya para syarif dan sayyid. Maka syarif dan ya sayyid yang ada di Uzbekistan, di Samarkand, termasuk di Pakistan disebutnya makhdum. Maka di Indonesia banyak yang disebut makhdum. Banyak disebut makhdum. Sunan Bonang Maulana Makhdum Ibrahim. Sunan Gunung Jati Maulana Makhdum Gunung Jati. Sunan Kalijaga Maulana Makhdum Kalijaga. Jadi saudara-saudara sekalian, makhdum itu bukan julukan Yaman. Di Yaman tidak ada makhdum. Jadi kalau ente ngomong Wali Songo itu dari Yaman, ente menyalahi fakta sejarah. Mungkin apa betul? Saudara-saudara sekalian, ini yang Malang harus tahu. Karena saudara-saudara sekalian supaya jangan disamakan antara syarif dengan sayyid dengan habib. Sekarang itu banyak habaib yang sudah berubah namanya menjadi sayyid. Para habaib dari Yaman sudah mengaku dirinya syarif, mengaku dirinya sayyid. Habibnya hilang, malah sayyid dengan syarif. Dari mana ente sayyidnya? Saudara-saudara sekalian, maka saudara-saudara sekalian, nomor selanjutnya ada beberapa catatan daripada para nasabah dan para pakar sejarah bahwasanya ada perbedaan Ba'alwi dengan para syarif dan sayyid. Apa perbedaannya? Perbedaannya bahwasanya yang namanya sayyid dan syarif itu ma'indahum tamayyuzat. Mereka tidak memiliki sesuatu ciri yang membedakan, tidak memiliki marga. Marganya dinisbatkan pada kampungnya. Sayyid Rahmatullah Sunan Ampel Al-Jawi tidak ada marganya. Bin Sayyid Maulana Ibrahim As-Samarqandi Samarkand, itu kampungnya Samarkand, daerahnya Samarkand, tidak ada marganya. Mungkin apa betul? Kemudian saudara-saudara sekalian, kalau orang tuh ya harus ada sakit. Kalau nggak ada sakitnya nih takut jadi Fir'aun nanti. Fir'aun ini gara-gara nggak sakit akhirnya ngaku Tuhan. Makanya sampean kalau hidupnya sehat terus hati-hati jadi Fir'aun nanti sampean. Mulai sekarang jangan berdoa sehat, ya Allah jadikan saya sehat, kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit gitu. Biar akidah saya selamat, jangan ngaku Fir'aun. Jangan ya Allah mudah-mudahan selama hidup saya sehat terus nanti ngaku Tuhan karena nggak pernah sakit kayak Fir'aun nanti. Gak maulah mirip Fir'aun, biar ada sakitnya sedikit. Saudara-saudara sekalian, jadi sangat beda saudara-saudara sekalian. Tidak ada tamayyuzat. Tamayyuzat itu apa? Tamayyuzat itu adalah sesuatu ciri yang membedakan satu marga. Seperti Ba'alwi, saudara-saudara punya marga, ada As-Segaf, ada Bin Yahya, ada Al-Muhdar, ada Al-Kaf, ada Al-Aidid, ada Barakbah. Itu saudara-saudara sekalian ada marganya. Tapi yang namanya Dzurriyyatur Rasul, anak cucunya Rasulullah sangat jarang. Bahkan 99% tidak memiliki marga. Makanya pada waktu Ba'alwi di Hijaz mengklaim dirinya Dzurriyyatur Rasul, Syarif Abdul Rafiq abad ke-13 langsung menolak. Kenapa menolak?
Kata Syarif Aun Rafiq mengatakan, Dzurriyyatur Rasul tidak memiliki marga. Kenapa kalian punya marga? Dzurriyyatur Rasul, cucunya Rasulullah, dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain, tidak ada marganya. Kenapa kalian punya marga? Yang memiliki marga itu biasanya orang Yahudi. Ada 12 marga orang Yahudi. Dzurriyyatur Rasul tidak memiliki marga. Makanya kalau ditanya Ki Ilzam marganya apa? Ya, nggak ada marganya. Marga mulia. Al-Manduri, Al-Malangi, Al-Jawi, Asy-Syirboni, Al-Bantani. Itu marganya. Nggak ada marga. Hanya sedikit yang punya marga, paling-paling cuma 0,sekian%. Saudara-saudara sekalian, maka dari itu saudara-saudara sekalian, kalian semua masyarakat Malang harus bisa membedakan mana syarif, mana sayyid, mana habib. Kalau syarif dari sayyid itu dari Hijaz, yang diturunkan ke Wali Songo. Kalau habaib itu dari Yaman. Yang mendatangkan habaib di Indonesia siapa? Orang Belanda. Ini fakta sejarah, bukan saya benci kepada habaib. Kadang-kadang ada yang mengatakan, Gus, sampean dibenci sama habaib, buktinya apa sih? Ya sampean mengatakan habaib didatangkan oleh Belanda. Loh, saya nggak benci, ngapain saya benci ke habaib? Manfaatnya apa benci sama habaib? Emang saya benci sama habaib dapat duit? Kadang-kadang habibnya aja minta duit sama saya kok. Betul-betul. Ini fakta sejarah. Abad ke-19 habaib itu didatangkan oleh Belanda. Untuk apa? Untuk membungkam keturunan Wali Songo yang bentuknya sudah bentuk Jawa, bentuk Madura, bentuk Sunda. Arabnya udah hilang, maka mereka mengadakan kamuflase atas nama Dzurriyyatur Rasul, atas nama cucunya Rasulullah. Padahal klan Ba'alwi dari Yaman ini genetikanya sama dengan Belanda. Profesor Dr. Snoek Hogronya itu genetikanya sama dengan habibnya ente. Profesor Dr. Van der Berg Belanda, genetikanya sama dengan habib yang ada di Malang. Bukan berarti saya benci. Benci apa? Enggak ada benci. Cuma lagi ngomong, ente itu genetikanya Jawa, ente genetikanya Sunda, ente genetikanya Melayu, ente itu genetikanya Batak, ente itu genetikanya Madura. Benci apa? Ini fakta kok. Betul lah, betul. Kalau saya mengatakan bahwa sampean itu genetikanya Jawa, apa saya menghina sampean? Kalau saya mengatakan bahwa sampean itu genetikanya Sunda, apa saya membenci sampean? Apa saya menghina sampean? Kalau seumpama secara genetika yang para saintis sudah menganalisa secara saintifik, para pakar keilmuan termasuk data-data manuskrip sejarah dan nasab-nasab, bukan sekedar itu, secara genetika sudah diungkap bahwa yang namanya habaib tidak bisa disebut orang Arab. Kalau Arab saja tidak bisa disebut sebagai orang Arab, apalagi sebagai dzurriyyah keturunan Kanjeng Nabi, jauh panggang daripada api. Genetikanya apa? Kata para pakar genetika, mereka itu genetikanya adalah Yahudi. Sekarang ketika para pakar genetika dan saya mengatakan habaib itu adalah genetikanya Yahudi, apa berarti saya menghina habaib? Kalau Anda mengatakan saya menghina habaib, saya tanya, apa salahnya genetika? Salahnya gen apa? Sampean dari orang Jawa, genetika Jawa, salah enggak? Sampean dari genetikanya Madura, jadi orang Madura, salah enggak? Sampean itu genetikanya Sunda, salah apa enggak? Sampean itu adalah genetikanya Arab, salah apa tidak? Sampean itu genetikanya Yahudi, salah apa tidak? Saya tanya orang Malang, yang menciptakan gen itu siapa? Yang menciptakan gen itu Allah. Manusia tidak pernah titip pesan kepada Allah, ya Allah, jadikan saya, lahirkan saya jadi gen Arab. Tidak ada, itu hak Allah. Jadi artinya kalau ente tidak mengakui gen ente sendiri, sama dengan tidak mengakui kudrat iradatnya Allah. Kalau
Kalau saya mengatakan kalau seumpama Habaib itu adalah gennya Yahudi, itu bukan berarti membenci Habib, bukan berarti menghina Habib, tapi itu mendudukkan Habaib pada tempatnya. Jadi kalau seumpama secara ilmiah, ini namanya kuwatul ilmi, kekuatan ilmu. Ilmu itu adalah salah satu sifat daripada Allah, maka ini adalah kekuatan Allah. Kata Imam Ghazali, kekuatan ilmu adalah kekuatan Allah. Kekuatan ilmu sudah menunjukkan bahwa Anda itu genetikanya Yahudi, melawan kekuatan ilmu sama dengan melawan Allah. Gak akan menang ente. Sepinter apapun gak akan menang ente. Rok, siapa yang mau melawan? Gak akan menang. Ini bukan urusan seorang Kusabas, bukan urusan seorang Kiai Imaduddin. Ini urusan Allah. Nabi Musa dengan Nabi Harun, orang yang sangat miskin, gak punya apa-apa. Tapi siapa tahu dalam sejarahnya, satu-satunya orang yang bisa menghancurkan kekuatan Fir'aun yang maha dahsyat itu adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Kenapa? Itu kekuatan Allah, bukan masalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini kekuatan ilmu, di mana masyarakat harus tahu. Tinggal masyarakat Malang mau ikut apa tidak. Kalau mau ikut selamat, nggak ikut tetap dalam kesesatan. Saudara-saudara sekalian, maka saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan lagi, Gus, kenapa sampean itu membahas masalah nasab Habib? Zaman dulu kan gak ada orang NU membahas nasab Habib. Ada yang tanya ya? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Sekarang saya tanya, zaman dahulu itu tidak ada seorang Habib pun yang petakilan sombong langka. Orang naga ini belum ada Habib yang mencangkokkan nasab, Habib yang mencangkokkan menghancurkan nasabnya Wali Songo, nggak ada. Habib yang sombong mengatakan Wali Songo itu tidak ada keturunannya, tidak ada. Para habaib zaman dahulu manut kepada ulama-ulama NU. Makanya ulama NU akhirnya husnudzon, makanya ulama NU banyak toleransi. Tapi sekarang saudara-saudara sekalian, ini muncul habaib, oknum yang sudah kurang ajar terhadap Indonesia. Sudah menghina Kiai NU, menghina ulama-ulama NU, mengklaim Indonesia, sampai mencaci maki ulama-ulama Indonesia, mencaci maki kiai-kiai Indonesia, menginjak-injak harga diri daripada kiai-kiai Indonesia, bahkan akhirnya mengajarkan masyarakat Indonesia untuk melawan pemerintahnya, menjelek-jelekkan negaranya, untuk keluar dari bangsanya. Katanya yang harus diikuti adalah habaib. Akhirnya hancur orang Indonesia, ukhuwahnya hancur, persaudaraan hancur, adab akhlak terhadap para ulama hancur. Ini banyak habaib yang seperti itu. Betul lah betul. Betul lah betul. Ada seorang habib, oknum habib. Ingat, kalau saya bicara oknum itu berarti tidak semuanya. Jadi ente yang benar-benar habib, nggak usah tersinggung. Kalau ente tersinggung berarti ente sama aja nggak benar. Ada oknum habib mengatakan bahwasannya kakinya Habib lebih mulia dari kepalanya Kiai, dan sudah dipraktekkan di Kalimantan. Ada Kiai yang ditunjang pakai kepalanya, ditendang pakai kakinya Habib, sudah ada di Kalimantan. Ini bentuk kekurang ajaran yang tidak boleh ditolerir oleh kita semua. Betul betul, betul betul, masya Allah. Bukan sekedar saudara-saudara sekalian, bukan sekedar mempersekusi dari para ulama, para kiai yang bertentangan dengan mereka. Sudah orang Indonesia kadang-kadang didatangi oleh mereka, dimintai uang, kalau nggak dituruti ngamuk-ngamuk yang disebut dawir, dimanul, dilaknat-laknat. Akhirnya banyak yang ketipu oleh para oknum-oknum habaib yang tidak benar. Ada yang sampai 1 juta, 2 juta, ada yang sampai 500 juta. Mobilnya dibawa kabur, halal haram dipakai semua itu. Menurut saya ini gejala nggak benar.
Kalau kalian mengikuti hal semacam ini terus, hancur agama sampean. Makanya harus ada yang ngingetin. Makanya kalau ada yang ngingetin, jangan marah ente. Kalau disuntik sakit sedikit, jangan marah. Insyaallah sembuh nanti. Betul? Betul? Faham apa tidak, Bu? Faham apa enggak? Ngerti apa mboten? Niki Jawa paham napa mboten? Paham mboten paham, sing penting manggut-manggut beres. Mantuk-mantuk. Kaula juluki sampean niku ashabul mantuk. Remene mung mantuk-mantuk tok. Kula ngendika nggih mantuk-mantuk mangke ana Habib ngendika ya mantuk-mantuk malih sampean iki. Memang gulune wis rusak kabeh iki. Mantuk-mantuk terus. Ngantuk napa mboten, Bu? Ngantuk napa mboten? Mosok Gus, awan-awan kok ngantuk? Ya gak kaya kuwi. Nek urusan ngaji mesti enten ngantuke nggih. Nek ngantuk teng pengaosan niku sanes urusan wengi. Ngaos enjing-enjing ki ngantuk. Panjenengan ngaros marang kiyaine ba'da asar, ba'da zuhur siwek panas-panase ngantuk napa mboten? Ya ngantuk, konco pareke konco cakete ngaos ya ngantuk. Jadi urusan masalah ngantuk teng pengaosan niku sanes urusan wengi, tapi urusan apa? Mripate sampean di ngantukan nek ngaos kowe. Ini urusan ngaji. Ngantukan. Maksud kula, le panjenengan ngantuk niku sampun bubar. Nek bubar mboten pikantuk ganjaran. Tapi lek ngantuk teng pengaosan insyaallah pikantuk ganjaran. Kira mboten? Ayo padha ngaji caket kali ulama. Ayo padha ngaji caket kali ulama. Sopo sing seneng ngaji ganjarane oli swarga. Sopo sing seneng ngaji ganjarane angsal surga. Paling penak iku tekoning pengajian, merem melek turu tetep angsal ganjaran. Baliking gowo ilmu ake angsal ajaran. Opo menen jagong lenggah sambil maem bungkusan. Tuh sampean niki sing gak ngomong dikei bungkusan, aku sing ngomong dikei tisu tok niki. Niki napa mboten? Niki jenenge solawat niku madhur Rasul ngalem Kanjeng Nabi. Mung akhirnya solawat niku menjadi nasihat. Nasihat mlebu teng solawatan, solawat panjenengan sedaya isine nasihat. Milo nek kiai kepingin nasihati tiang niku nggih kali solawatan. Boten didukoni niku tiang, tapi disolawati marang kiai. Gitu. Ana wong malang gak gelem sembayang. Lho kiai mboten dukoni mung solawatan to. Sayang si sungguh sayang, ganteng ora sembayang. Sayang sungguh sayang, ayu ora bayang. Nabi Yusuf ganteng tapi wakal sem. Siti Zulaikha gelis tapi wakal sem. Milo ibu-ibu nek kepengen mangkel teng si bapak, sampun dokoni bapak sampun sewot-sewot, bapaknya disolawati mawon. Ibu-ibu pura-pura ngulek sambel teng dapur, teng pawon niku. Nggih. Ning sekali solawatan sing banter, sing seru supados si bapaknya kepireng kupinge. Jalan ning Purwokerto tuku sendal gawean Jepang. Jalan-jalan ning Purwokerto tuku sandal gawean Jepang. Ojo kemek bojo loro, bojo siji pangane kurang. Ojo gemek bojo loro, bojo siji pangane. Ki bojone sampean semangat nemen ki Pak.
Jangan-jangan urip kali sampean tekanan batin niki wong nggih. Mlakune wis doyong, wis pantes di lah apal temen digotong Gusti. Mripate wis kabur, wis pantes di awake padha garing, pengene kawin maning. Cangkem gak bisa mingkem, wis kudu dipendem. Guys, ibu-ibu remen sangat niki, seneng sangat niku. Maning-maning kusabas dundang maning ya. Terus si bapak ngendika, jadi bini jangan bawel, kerjaannya cuma ngok. Ku apal nemen gue. Jadi bini jangan bawel, kerjaannya cuma kagak ada duit rewel, asal banyak duit nem. Asal getok pakai ketepil, lakinya disuruh ngepel. Besok masuk ke neraka wel, tampang koyo wewe. Syukur ngaku dewek ya syukur gitu. Ibu-ibu gak dirasani ngaku piyambak ya syukuran. Niki sing ngagem kudunge plengsat-plengsot kados ngoten niku biasane wewe gombel tenan kowe, Pak. Nggih napa mboten? Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Gen gak ono sing salah, gen ora nana sing salah. Yang menciptakan gen adalah Allah. Jadi anggene kulo ngendika sampeyan niku genetikanya Yahudi, ini adalah fakta ilmiah, ini adalah keilmuan saka Gusti Allah. Bukan berarti menghina. Kalau Anda mengatakan Banu Wali Songo menghina, berarti Anda menfitnah Banu Wali Songo. Tidak ada. Ya masalahnya Yahudi Gus, apa salahnya dengan Yahudi? Ulama-ulama besar di Indo apa di Islam banyak yang genetikanya Yahudi. Imam Ibnu Jurayj, seorang ulama besar, sebagai panutan daripada ulama-ulama Islam, pakar sejarah Islam, itu juga genetikanya Yahudi. Ka'bul Akbar, Wahab bin Munabbih, itu juga genetikanya Yahudi. Termasuk seorang ulama besar, seorang yang soleh, seorang waliullah kekasih Allah yang dipuji oleh seluruh ulama tafsir yang ada di Islam, yaitu adalah Imam Abdullah bin Abdissalam. Beliau adalah genetikanya Yahudi. Jadi salahnya gen apa? Yang salah bukan gennya, tapi yang salah ketika Anda gennya Jawa tidak mengaku dirinya Jawa, ketika Anda gennya Sunda tidak mengaku dirinya Sunda, ketika Anda gennya Madura tidak mengaku dirinya Madura, ketika Anda gennya Arab tidak mengaku dirinya Arab, ketika Anda gennya Yahudi tidak mengaku dirinya Yahudi. Ini tandanya tidak mau bersyukur kepada Allah dan orang tua. Mungkin apa betul? Poros cerek, porawu, poros setul mawon. Para habaib niku wonten ada oknum-oknum habaib yang mengatakan bahwasanya kakinya Habib
lebih mulia daripada kepalanya kiai. Ini jelas bukan ajaran Islam, tapi ini ajaran iblis yang tidak benar. Kalau Anda ikuti sesat Anda Syiah nanti Anda. Maka di sini orang-orang NU nih yang harus tampil. Makanya kadang-kadang kalau ada pengurus NU mengatakan ini bukan masalah NU, kamplang sisan we. Maksudnya Anda mengatakan itu bukan masalah NU, maksudnya apa? Semua adalah yang dipersekusi semuanya kiai NU. Gini apa betul? Dan sudah dibuktikan saudara-saudara kalian, sudah dibuktikan itu kakinya Habib nempel sama kepalanya kiai di Kalimantan, kiainya ditendang. Itu menunjukkan kesesatan daripada doktrin yang mereka anut. Mudah-mudahan di Malang jangan sampai ada kiai. Mudah-mudahan di Malang jangan sampai ada kiai yang dihina oleh para habaib, yang dipersoksi oleh para habaib, yang jangan sampai apalagi sampai tindakan fisik oleh mereka yang mengaku dirinya dzurriyyatur Rasul, keturunan Kanjeng Nabi, jadi kalangan Ba'alwi. Mulai sekarang dan detik ini, ketika haul Wali Songo sudah diadakan, tidak boleh ada lagi Ba'alwi yang petakilan. Tidak ada lagi Ba'alwi yang suka minta-minta uang kepada pribumi. Tidak ada lagi Ba'alwi yang mau melawan kepada para ulama, para kiai. Saudara-saudara sekalian, nomor selanjutnya saudara-saudara sekalian, dulu habaib masih anut kepada NU. Sekarang sudah banyak mulai habaib yang kurang ajar terhadap NU. Yang membela habaib itu siapa? Orang NU. Yang menghormati habaib itu siapa? Orang NU. Makanya yang jadi korban ajaran dan doktrin habaib siapa? Orang NU. Orang Madura yang tadinya ta'zim kepada kiai dibelokkan kepada habaib, tidak lagi mau menghormati para ulama, para kiai. Ini doktrinnya habaib. Termasuk juga di Malang, Bani Wali Songo itu dibenamkan luar biasa. Sangat luar biasa saudara-saudara kalian. Hampir nggak ada suaranya tuh kiai-kiai. Sejarahnya dibelokkan, orang-orangnya kuburannya dipalsukan. Keturunan Wali Songonya ditiadakan. Sungguh Wali Songo dianggap Habib. Wali Songo adalah golongan kami, golongan Habib. Tapi anak cucunya dinafikan. Ente palsu jadi anak cucunya. Ini ente bukan cucunya Sunan Gunung Jati. Ente bukan cucunya Sunan Giri. Ente bukan cucunya Sunan Bonang. Ente bukan cucunya Sunan Ampel. Sungguh Wali Songo kebesarannya dirangkul oleh mereka, tapi anak cucunya tidak boleh memilikinya. Akhirnya seolah-olah di frame yang meneruskan perjuangan Wali Songo adalah klan Ba'alwi. Ini pembelokan sejarah yang sangat jahat. Yang membela habaib itu adalah orang NU, orang Malang. Yang membela habaib itu orang Kiai Pada waktu pasca Indonesia merdeka, Bung Karno mau ada satu yaitu ada membuat satu undang-undang bahwasanya imigran Yaman termasuk Ba'alawi itu mau dipulangkan ke Yaman karena yang membawa orang Belandanya terusir. Maka antek-anteknya juga harus dipulangkan ke Yaman. Karena bangsa Ba'alwi ini dulu seluruh kapiten-kapiten yang ada di Indonesia diambil dari Ba'alwi semua. Kapiten Belanda yang ada di Cianjur Ba'alwi, kapiten Belanda yang ada di Kalimantan Ba'alwi, kapiten Belanda yang ada di Jawa Barat Ba'alwi, yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah Ba'alwi. Saudara-saudara kalian, dari Ba'alwi semua. Makanya ketika Belanda itu pergi,
Belanjanya itu hancur, maka Bung Karno mengatakan ini imigran Yaman, baik dari Ba'alwi atau Masyayikh harus dipulangkan ke Yaman lagi. Yang membela siapa? Yang membela kiai ulama Mbak Wahab Hasbullah yang membela. Mbak Wahab tampil, Bung Karno biarkan habaib di Indonesia membantu kita dalam pergerakan dakwah Islamiyah di sini, buat pesantren, dakwah Islamiyah, buat majlis sholawat di sini. Akhirnya Bung Karno mengurungkan buat peraturan itu, sehingga para habaib mbah-mbahnya masih tetap ada di Indonesia. Zaman sekarang justru habaibnya sangat kurang ajar, suul adab terhadap Nahdlatul Ulama, memframing kepada masyarakat, mengasumsikan terhadap NU yang tidak benar. Zamannya FPI masih ada front pembela Islam, kiai NU di framing menjadi kiai PKI, kiai liberal, kiai Syiah, kiai Yahudi, antek Yahudi. Gus Dur dianggap antek Yahudi, Kang Said Akil, Buya Said dianggapnya adalah Syiah, antek Yahudi. Betul lah, betul. Dianggapnya antek Yahudi, saudara. Sampai saudara-saudara sekalian, sudah dianggapnya antek Yahudi ketika terjadi, kalian tahu, ketika terjadi pembakaran bendera HTI yang tulisannya La ilaha illallah dibakar oleh Banser ada di Garut. Bagaimana framingnya orang HTI bekerja sama dengan para habaib? Mereka mengklaim, mereka mengframing, mereka mengajari masyarakat NU anti kalimatut tauhid, Banser PKI, Banser anti kalimatut tauhid, Jabodetabek bagaikan neraka bagi Banser. Setiap ada ansor Banser dimusuhi oleh masyarakat. Banser lewat, ada orang lewat, dikafir-kafir oleh masyarakat. Anda kafir, Anda itu Yahudi, Anda itu adalah kafir. Masya Allah, fitnah, Anda anti kalimatut tauhid. Ini yang ngajari bukan sekedar HTI, tapi oknum habaib, pergerakan habaib sudah nyata menuduh NU PKI, menuduh Banser PKI, menuduh Ansor ada PKI-nya. Ini jelas kejahatan yang kalian harus dijadikan pelajaran. Subhanallah. Jadi PKI, sementara Yaman negaranya haba, Yaman negaranya haba, Yaman negaranya haba, diserang oleh Saudi, diserang oleh Saudi Arabia. Akhirnya masyarakat Yaman marah karena banyak anak kecil yang meninggal dan ibu-ibu yang tidak berdosa yang banyak yang meninggal. Akhirnya masyarakat Yaman membakar bendera Saudi. Saya tanya, bendera Saudi tulisannya apa? Tulisannya apa? Jawab orang Malang supaya cerdas. Tulisan bendera Saudi tulisannya apa? Kalimatut tauhid. Kenapa habaib tidak menyebut Yaman anti kalimatut tauhid? Tapi ketika itu terjadi di Banser, Banser anti kalimat tauhid. Ini adalah sikap munafik yang dilakukan oleh oknum habaib. Ya, buka-buka sekalian. Nek gelut-gelut sisan. Gak ada urusan. Kini apa beten? Jahat apa beten? Jahat apa beten? Masya Allah, luar biasa. Itu saudara-saudara kalian, itu aneh itu. Habaib dibantu oleh Nahdlatul, habaib dilindungi oleh Nahdlatul, habaib itu adalah dilindungi oleh Nahdlatul, habaib ditolong oleh Nahdlatul. Tapi berani-beraninya itu habaib-habaib mengatakan NU sudah mengandung PKI, termasuk Robito Alawiyahnya, termasuk ulama-ulama habaibnya mengatakan NU sudah mengandung PKI, NU sudah mengandung yang tidak benar, NU
NU itu sudah sesat. Masya Allah, sakit hati saya waktu itu. Saya bilang kapan Allah akan mengungkapnya? Betul, ungkap sekarang. Ini adalah kehendak Allah. Sampai ketika NU disebut sesat, sakit hati apa tidak? Ketika Banser katanya isinya PKI, sakit hati apa tidak? Ketika Ansor katanya isinya PKI, itu sakit apa tidak? Lalu Anda mengatakan ini bukan masalah NU. Saya tanya, lalu ini masalah apa? Bukan saya mengajari sampai melawan habaib, tapi bersikaplah tegas kepada habaib. Habaib kalau seumpama tidak bersikap tegas, Anda akan diinjak. Jadi sekarang kalau seumpama ada habaib yang nggak benar, ditegur langsung, yang tegas sampai